Tujuan setiap orang pasti ingin sukses, tapi tidak semua orang mau berproses untuk sukses atau siap untuk sukses. Karena sukses itu adalah air mata, tantangan, cemoohan, dan lain-lain. Nah, BSS Support System ini adalah bagaimana cara teman-teman, karena kan faktor dari PTBS ini ketika kita membangun usaha ini adalah satu, kita harus tahu cara memulai. Dan mitra kita yang di bawah kita pun harus tahu cara memulai bisnis ini seperti apa, cara secara benar gitu. Terus kedua, bagaimana cara membangun bisnis ini dengan cara baik, dengan cara benar. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan support system. Karena namanya support system atau support system yang udah disediakan oleh PTBS itu udah teruji. Artinya sistem itu udah berjalan dan udah diduplikasikan oleh banyak leader dan itu hasilnya spektakuler gitu. Nah, terus yang ketiga cara membangun, terus yang ketiga adalah bagaimana cara kita memimpin. Nah, karakter pemimpin ini kan ada 5, ada mentor, ada motivator, controller, organisator, sama sama motivator. Jadi kita harus kuasain 5 ini, teman-teman. Nah, salah satunya ada di BSS 100%, ini adalah support system yang dikasih sama PTBS. Untuk apa? Biar kita mudah menjalankan PTBS gitu kan. Kalau leader itu cuma mentor yang diberikan gratis sama PTBS. Tapi saya kan bukan leader juga. Sama, semuanya kita berawal dari nol. Saya pun memulai bisnis ini dari nol. Tidak serta-merta sekarang gitu. Tapi sekarang tugas saya harus bisa mengcover semuanya keilmuan-keilmuan yang teman-teman butuhkan gitu. Karena ilmu itu kan kalau kita merasa butuh, jangankan ini, jadi ilmu itu bisa menjaga kita. Kalau kitanya mengejar ilmu tuh, harta itu belum tentu bisa menjaga kita, tapi kalau ilmu itu udah pasti bisa menjaga kita. Hadisnya jelas kan, al ilmu ya ruzuqa wa anta tarisul mal, kata Allah. Apa bareng ilmu bisa menjaga kita, bukan harta yang menjaga kita. Jadi nggak kebalik gitu. Nah, BSS 100% ini adalah proses, teman-teman. Nah, proses ini apa sih? Arti kata proses ini apa? Proses ini adalah prosedur sukses. Jadi proses adalah prosedur sukses. Nah, kalau prosedur tidak sukses. Bukan berarti kita tidak bisa sukses di PTB, semua bisa sukses karena disediakan wadahnya. Dan kita diajarkan caranya bagaimana mengembangkan bisnis ini secara benar. Seperti itu. Kan bisnis ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Ada dengan cara kita dengan cara konvensional maupun dengan cara grup. Tapi kalau teman-teman mau cepat, ya harus dengan cara grup gitu. Dengan cara konvensional nggak boleh. Jadi nggak ada yang nggak boleh. Selama itu ada di track yang benar, insya Allah teman-teman sampai di tujuan teman-teman. Gitu. Nggak mungkin kita insya Allah pengen ke Bandung, tapi kita arahnya ke arah Bogor. Akhirnya muter-muter gitu kan. Nah, inilah support system BSS ini adalah kayak mesin jadi support system ini adalah mencetak karakter leader. Leader itu pemimpin sesuai dengan visi misi Khalifah. Jadi bagaimana menciptakan karakter leader yang peduli terhadap sesama, menciptakan kesuksesan banyak orang. Oke. Sekarang saya bahas BSS 100% support system adalah mesin tadi. Ya, filosofi dari proses ini adalah belajar untuk mengajar, mengajar untuk belajar. Jadi hari ini teman-teman belajar. Ya, teman-teman belajar. Nah, hari ini saya lagi belajar, padahal saya lagi mengajar. Kok bisa saya belajar? Belajar bagaimana apa yang saya sampaikan teman-teman paham di PTBS. Seperti itu. Jadi ketika kita paham dan kita bisa memahami mitra-mitra kita, apa sih yang mereka butuhkan, karena ketika kita bisa mampu memberikan apa yang mereka butuhkan, tuntunan keilmuan, kebutuhan kita akan penuh sistematis, teman-teman. Nah, adanya di mana? Di pertemuan. Jadi filosofi dari proses ini adalah belajar untuk mengajar, mengajar untuk belajar. Hari ini saya belajar, besok tugasnya teman-teman mengajar ke bawah ke mitranya teman-teman, seperti itu. Adanya di mana? Adanya di pertemuan secara online ataupun secara offline. Nah, sekarang kan udah di share tuh di YouTube masalah 5 pilar, masalah marketing plan, masalah produk. Sebenarnya PTBS ini sangat gampang kalau kita mau mengembangkan sistem ini. Kita kuasain cukup 4.
Yang pertama adalah company profilnya. Dimanapun kita bergerak, dimanapun kita bekerja, kita harus tahu latar belakang dari perusahaan itu seperti apa, kuat atau tidak. Dan terus alasan kenapa kita bergabung di PT BES, satu PT BES itu kita harus tahu teman-teman kenapa kita ada di PT BES sekarang. Kita setuju kalau nyari rezeki itu tidak hanya di PT BES, betul ya? Benar ya? Kalau nyari nafkah kan kita nggak mesti di PT BES, tapi pertanyaannya kenapa kita ada di PT BES sekarang, betul ya? Betul. Nah, PT BES ini satu, kita harus pahami PT BES ini perusahaannya aman. Kedua adalah perusahaannya satu jangka panjang dan dibayarnya besar, cepat, dan jangka panjang, diwariskan, teman-teman. Artinya kita butuh itu. Nah, jadi kita berjuang, kenapa makanya saya fokus di PT BES, karena saya pengen berjuang di medan tepat sasaran. Kenapa? Mau hebat, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, kalau kita berjuang di kendaraan yang salah, di pekerjaan yang salah, kita tidak akan jadi apa-apa, teman-teman. Percaya nggak? Betul. Saya udah mengevaluasi beberapa, ternyata sukses ini faktor pendukungnya salah satu adalah pekerjaan yang tepat, kendaraan yang tepat. Gitu. Jadi bukan uang, kalau orang-orang pengusaha itu dia tidak berpikir bagaimana caranya uang mencari mereka. Bukan bicara dia cari uang, tapi bagaimana uang mencari mereka. Sehingga mereka bisa menikmati ibadah dan lain-lain. Nah, saya ulang ya. Jadi BSS 100% ini adalah proses. Proses apa? Proses pencetakan karakter leader di bawah kita, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau sukses di PT BES harus bisa ciptain leader di bawah. Nah, bagaimana caranya untuk menciptakan leader? Impian pertama kita bergabung di PT BES adalah kita harus mau menjadi leader dulu, teman-teman. Bukan kader ya. Ya, jadi pertama kali kalau kita mau sukses di PT BES, Nabi Muhammad leader bukan? Leader. Nabi Muhammad leader, dia mengayomi, menuntun, dan lain-lain. Nah, jadi impian pertama kita bergabung di PT BES, jangan mau cash, jangan motor cash. Tapi bagaimana caranya saya harus bisa jadi leader. Itu udah ada satu tahapan tangga pertama, teman-teman naik ke situ. Namanya leader itu bukannya bos, tapi leader adalah pelayan. Kita bisa melayani mitra-mitra kita. Mitra kita kebutuhannya apa, cara postingnya bagaimana, cara penempatan jaringannya seperti apa, cara menjelaskan 5 pilarnya seperti apa, marketing plan gitu. Jadi kalau kita udah jadi leader, kita akan menemukan orang-orang yang sama seperti kita di bawah kita. Karena itu janjinya Allah, kalau kita menebar kebaikan akan ketemu dengan kebaikan. Seperti itu. Jadi proses belajar, jadi BSS adalah 100% adalah support system yang dipakai sama PT BES. Proses filosofinya adalah proses. Nah, filosofi dari proses ini adalah belajar untuk mengajar, mengajar untuk belajar. Hari ini saya mengajar, padahal saya belajar bagaimana apa yang saya sampaikan teman-teman paham di PT BES. Nah, tugas teman-teman nanti ketika ada mitra di bawah, teman-teman udah jadi leader, teman-teman tugas teman-teman yang menyampaikan ke bawah teman-teman. Paham ya sampai sini? Yep. Nah, terus adanya di mana? Adanya di pertemuan. Pertemuan itu kayak kita contoh gini, teman-teman. Kita namanya berbisnis itu sama dengan kita bermuamalah. Bermuamalah itu sama dengan kita beragama. Nah, beragama itu adalah praktek, ya kan? Praktek. Artinya kita harus praktek. Jadi ilmu di PT BES ini bukan ilmu belajar, tapi ilmu praktek. Karena PT BES tidak mengeluarkan ijazah. PT BES cuma mengeluarkan bonus, mokes, dan sampai rumah senilai 1 miliar. Itu harus tahu. Jadi ketika kita habis belajar, kita tidak praktekkan, ya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu teman-teman. Jadi tugasnya kita praktek. Adanya di mana? Di pertemuan. Pertemuan ada 2. Ini yang harus kita pahamin. Ada pertemuan closing, ada pertemuan pembelajaran. Ini sifatnya 50%, 50%. Pertemuan closing itu apa?
Nah, pertemuan closing adalah pertemuan omset, di mana ketika teman-teman bergabung di PTBS, teman-teman pasti melakukan adanya pertemuan closing, karena tidak mungkin ada pertemuan closing, tidak ada pertemuan closing kalau teman-teman tidak prospek, betul ya? Betul. Betul. Nah, ketika udah ada pertemuan closing, kita ada namanya satu lagi pertemuan pembelajaran. Jadi ketika mitra bergabung di PTBS, jangan belajar terus juga. Nanti jadi dukun. Nah, tadi saya bilang, jadi kita ilmu praktek. Ketika udah closing, langsung tarik mereka di pembelajaran. Nah, yang pertama harus teman-teman lakuin ke mitra, itu jangan langsung diajarkan 5 pilar. Jangan langsung diajarkan marketing plan, karena ngelotok nanti palanya, kebul. Jadi ketika pertama gabung di PTBS, yang harus teman-teman pahami, korek database-nya. Gitu. Jadi database saya bilang, pertama di awal ngebangun database, kita lihat siaran blastnya, ada nggak di mitra di WhatsApp-nya dia. Karena gini teman-teman, dalam hati kecil mitra itu sebenarnya yang saya lihat itu mereka tuh malu kadang-kadang. Mereka mau sukses tapi mereka mau nanya malu. Betul nggak? Betul. Nah, ketika dia malu, nah itulah kalau kan orang bilang orang malu bertanya sesat di jalan. Nah, lebih baik kita bawel ke leader kita tanya segala macam, tapi yang penting kita paham gitu. Jadi kita closing dan pembelajaran. Nah, pertemuan closing ini ada namanya one to one. One to one itu 1 lawan 1, pertemuan prospek 1 lawan 1. Nah, hukum banding prospek yang teman-teman harus pahami, hukum banding prospek ini ketika member baru tuh jangan sendirian. Kalau kita prospek di luar, itu ada hukum namanya 2:1. 1 mitra, 1 leader, 1 si calon mitra. Gitu. Jadi kita ada one to one. One to one itu 1 lawan 1. Jadi kita prospek presentasi itu 1 lawan 1 antara kita dan mitra kita dan calon mitra kita. Nah, pastikan ketika kita presentasi, prospek kita tahu kelemahan kita, teman-teman. Yang tahu kelemahan kita adalah diri kita. Jangan coba-coba kita presentasi, maksudnya coba-coba presentasi, sedangkan kita belum menguasai banget. Seperti itu. Lebih baik kita ajak leader kita. Jadi maksudnya itu belum nguasain banget itu ceritanya udah panjang lebar. Contoh gini, gimana sih PTBS? Nah, kita belum paham banget ke dalam, teman-teman langsung misalnya, jadi gini, lu ngajak orang begini, wah itu kelar. Jadi lebih baik kita udah mendingan nggak usah gabung dulu Pak, nggak usah dipikirin macam-macam. Yang penting Bapak pahamin dulu bisnisnya, masalah gabung nomor 1000 sekian. Kira-kira orang lebih respect nggak, mau dengar nggak itu? Betul. Jadi Bapak nggak usah mikirin modal, nggak usah mikirin apa. Yang penting apa yang saya sampaikan, informasi ini nyampe dulu ke Bapak. Urusan nanti ke belakangan ya belakangan. Paham ya? Closing one to one ada namanya lagi home prospect. Home prospect ini adalah skup prioritas menengah, medium prospect. Jadi kayak semacam pertemuan kecil. Nah, fungsi dari home prospect ini adalah melatih buat teman-teman masuk ke panggung besar nantinya. Gitu. Home prospect itu ada MC, ada 5 pilar dan marketing plan, ada dengan proses closing. Nah, ini harus paham. Jadi tugas home prospect di mitra di awal, bagusnya kita membuatkan tabel. Tabel itu seperti jadwal. Misalnya setiap hari seminggu 2 kali di rumah siapa. Nah, itu jangan pernah berubah-berubah, teman-teman. Usahakan. Kenapa? Karena ketika teman-teman mengundang mitra teman-teman ke sana, terjadi transaksi atau closing, si calon mitra ini yang udah mau bergabung, dia akan tahu ketika bergabung dia akan bawa kemana. Fungsinya apa? Biar nggak mental, jadi gini, nggak jadi Superman, mental sini, mental sana, mental sini, mental sana. Lebih baik bangun di support system di awal. Jadi kita menyaring di awal. Gitu. Karena kalau kitanya istiqomah, pasti pergerakannya itu luar biasa, home prospect. Seperti itu. Skupnya agak besar dia. Terus, next, Bu Siti. Nah, terus ada namanya pertemuan seminar. Nah, seminar ini adalah full motivation.
Nah, ketika ada pertemuan seminar, tugas kita adalah mengundang teman-teman. Jadi tugas kita, dengar nggak ya? Iya. Dengar, Jelas nggak? dengar, Bang. Jelas. Jelas ya. Nah, di seminar ini adalah pertemuan closing. Seminar ini tugas kita adalah mengundang teman-teman. Nah, ingat, tujuan kita membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Artinya namanya yang membantu dengan ketulusan, betul ya? Dengan ketulusan. Artinya kita tidak mengajak orang, tapi kita niatkan membantu orang. Artinya apa? Ketika kita niatkan untuk membantu, kita ngobrol sama orang itu biasa, innama awalu biniatnya. Kita bukan mengajak orang. Nah, kita membantu mitra. Jadi bagaimana caranya mitra ini bisa lunas dari utang dan riba. Seperti itu. Kayak contoh. Nah, pertemuan ini yang harus kita tahu, teman-teman. Pertemuan adalah nafas di bisnis PTBS. Jadi kalau kita jarang hadir ke pertemuan, lama-lama akan drop. Betul. Jadi sama aja kalau orang tidak hadir ke pertemuan, sama aja nafasnya tuh cenat-cenut. Beda sama orang yang udah termotivasi dalam diri, ada tujuan. Karena gini, ada orang tipikal yang cuman ikut-ikutan. Ada yang istilahnya semangatnya ikut-ikutan. Artinya motivasinya cuman dari luar. Artinya tidak menumbuhkan kehidupan yang baru. Tapi kalau kita motivasi dalam diri kita seperti telur yang pecah dari dalam, itu akan melahirkan kehidupan yang baru, impian yang baru. Nah, terus pertemuan akbar. Pertemuan akbarnya skupnya besar. Semacam kayak GSS, Grand Sukses Seminar, atau Grand Seminar Akbar, itu pertemuan akbar. Nah, jadi setiap ada hal-hal seperti ini sebenarnya momentum. Momentum apa? Buat kita mengundang sebanyak-banyaknya. Gitu. Mengundang apa? Kita tujuannya niatnya dakwah. Dakwah ini adalah musuh terbesarnya adalah syaiton. Betul ya? Betul. Inna syaitona linsani adu mubina. Setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kita akan dibuat ya malu lah mau ngomong sama orang dan lain-lain lah. Nah, harus dilawan teman-teman. Ketika kita bergabung di PTBS, kita harus dilawan itu. Nah, pertemuan closing dan pertemuan pembelajaran. Next. Nah, ketika mitra baru udah closing, udah bergabung, jangan kita diemin, teman-teman. Nah, ini kesalahan mitra di awal ketika bergabung di PTBS, udah dapat sponsor, udah selesai. Ini yang salah. Nah, ini kiamat nih. Jadi ketika kita udah dapat sponsor, kita tugaskan di bawah kita apa yang harus dia lakukan. Nah, itu yang harus teman-teman ciptakan. Gini, lebih baik teman-teman saring di awal dibanding ketika teman-teman tim udah besar, teman-teman pusing nantinya. Jadi ketika pertemuan closing, tugas kita langsung tarik ke pembelajaran one to one. Contoh, misalnya saya presentasi closing. Habis closing itu saya langsung japri, ini tugasnya bla 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 bla. Pertama apa? Udah nggak usah kusut, nggak usah ke belakang. Yang penting pertama ngelakuin siaran database. Oh siapa? Nah itu kita tuntun. Jadi langsung pertemuan closing, pembelajaran, closing, pembelajaran. Jadi BSS 100% ini adalah mesin. Mesin apa? Mesin pencetakan karakter leader di bawah kita. Jadi kalau kita mau sukses cepat, mau duplikasi jalannya bagus, kita harus menciptakan leader di bawah kita. Jangan kita takut tersaingi. Justru karena gini, leader namanya di PTBS ini kita saling mengcover. Tugas saya, di saat leader mengcover di atas, dia kontrol sampai lapisan ke bawah. Seperti itu. Nah, terus home sharing. Nah, teman-teman, ini yang kita harus pahamin. Home sharing ini adalah skala prioritas. Kenapa saya bilang skala prioritas? Kita pengen ibadah pun kenapa kita semangat dalam ibadah? Karena kita punya ilmu. Betul ya? Berarti kita tahu caranya sholat, kita tahu caranya artinya dalam sholat itu apa, sehingga kita bisa menikmati ibadah itu. Gitu. Nah, makanya saya selalu bilang ke mitra, kalau prospek sama home sharing sekupnya besaran mana? Ya kalau misalnya di awal kita 50-50, ya kan? Tapi kalau home sharing itu sangat penting. Kenapa? Karena pembelajaran.
ilmu tidak bisa bikin kita sukses, teman-teman. Ilmu tidak bisa bikin kita sukses, pembelajaran, training tidak bisa bikin kita sukses. Tapi ilmu, training bisa membuka mata pikiran kita menjalankan PTBS secara benar. Sehingga kita tahu bagaimana caranya untuk meraih impian kita di PTBS, seperti itu. Ya. Jadi training ini adalah buat apa? Buat bekal kita. Nah, bagi kita yang udah poinnya mungkin di atas 30, harusnya transaksi itu nih, kalau saya sih langsung, kalau saya selalu main goal setting. Minimal 30 mitra di bawah kita, transaksi itu hukumnya probabilitas. Berarti 10:1. Minimal 1 minggu itu terjadi 3 poin. Harusnya. Halo? Iya. Dengar ya? Nah, minimal harusnya 3 poin. Kenapa? Karena kita saring di awal. Nah, ketika kita menyaring di awal itu, kita tahu mitra itu bukan hanya kita kasih motivasi, tapi kita kasih tuntunan belajar. Oh, apa sih yang harus dia lakukan? Nah, lead is example. Leader, kita ketika bergabung di PTBS, kita udah punya mitra 1 aja. Itu kita sebenarnya udah leader. Tugas kita menuntun beliau. Karena gini, ketika kita menuntun dengan baik, 1 manusia itu bisa menjadi 1 juta manusia. Gitu. Walaupun dia hanya butuh produk misalnya, tidak butuh mengembangkan usahanya, tapi dia butuh produk, tapi minimal kan dia ada closing. Seperti itu. Makanya kenapa pembelajaran itu sangat penting, training. Nah itu, jadi karena fungsinya untuk buat kita membuka pola pikir kita biar bisa menjalankan PTBS secara benar. Contoh, kita di perusahaan kerja, ada nggak yang nggak ada trainingnya? Pasti ada ya di perusahaan Ada ya. training dulu. Nah, Minimal 3 perusahaannya bulan. ada, nah nggak cuma 3 bulan. Biasanya dia ada probation, masa probation. Nah pertanyaan saya, ada nggak perusahaan yang menjanjikan sama teman-teman akan memberi reward 1 miliar ketika teman-teman tembus dengan pekerjaan yang baik? Alhamdulillah baru PTBS doang. Jadi kan kita berjuang yang tidak di medan tepat sasaran, kita mau sungguh-sungguh. Tapi kenapa di medan yang tepat sasaran, apa yang ada di kita, dan sukses secara cepat, kita sendirinya tidak mau sungguh-sungguh. Nah ini mindset nih, kembali lagi ke mindset kita. Kembali lagi ke pola pikir kita. Mana ini? Karena gini, Allah itu menitipkan sesuatu besar, menitipkan mitra ke kita ratusan, itu bukan karena kebetulan. Tapi Allah melihat kadar kita. Sanggup nggak kita pegang ratusan orang ini? Gitu. Nah, pegang ratusan orang ini bukan berarti leader itu menjadi ajas manfaat, teman-teman. Leader ini bukan menjadi ajas manfaat itu tarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik sini. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena manusia itu ada namanya batasan waktu. Ketika teman-teman capek dan lain-lain sakit, ketika teman membelajarkan, mendidik mitra-mitra kita, tidak mandiri, kemandirian dia tidak mau memahami, nanti timbulnya kita capek sendiri. Nah makanya tugas kita adalah menduplikasikan bagaimana kita menjadi leader dan kita bisa menciptakan leader ke bawah. Nah inilah salah satu support system yang dibentuk sama PTBS, seperti itu. Next, Bu. Nah, ini meeting leader, teman-teman. Nah, meeting leader ini adalah skupnya prioritas. Contoh, meeting leader ini adalah salah satu cikal bakal yang akan mengebom tim teman-teman. Makanya saya selalu bilang, ciptakan tim leader di bawah teman-teman. Kenapa? Karena mereka yang akan bisa bekerja sama teman-teman, membangun apa? Kesuksesan yang hakiki, sukses untuk sama-sama. Makanya saya kalau misalnya ada prospek di luar, ada meeting leader, saya cancel. Gitu. Jadi kita bukan bicara omset, tapi kita bicara adalah skala prioritas. Meeting leader ini adalah skupnya besar, teman-teman. Penting. Istilahnya nyawa di bisnis ini adalah pertemuan utama itu adalah meeting leader. Gitu. Karena dia yang akan memprogram semuanya untuk bisa sukses sama-sama.
Nah, jadi BSS 100% ini adalah support system. Support system atau proses prosedur sukses yang dikasih sama PTBS. Terus yang terakhir adalah SLC. SLC adalah perkuatan iman atau marketing langit, teman-teman. SLC adalah pesantren kilat 72 jam kita meraih pertolongan Allah. Karena manusia ini sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rahman, kuluman alaihafan. Katanya, semua manusia ini akan binasa. Semua makhluk di dunia akan binasa. Berarti kita lemah. Nah, bagaimana cara kita mau ditolong sama Allah? Amalannya surat Muhammad ayat 7. Barang siapa yang menolong agamaku, kata Allah, maka niscaya akan aku tolong. Nah, pertanyaannya, ketika bergabung di PTBS, kita jangan diniatin dulu impian kita. Kenapa? Innama amradusain ayakulallahu kun fayakun, kata Allah. Apabila aku kata terjadi, maka terjadilah. Nah, petujuannya adalah apa? SLC ini adalah kekuatan iman. Nah, akad kita sama Allah. Kalau misalnya para anbiya dulu, orang sebut namanya apa? Ada namanya mujizat. Para ulama ataupun para habib itu namanya karomah. Nah, untuk kita sebagai manusia itu maunah. Maunah ini apa? Maunah itu adalah orang-orang yang dipilih sama Allah melalui pertolongan Allah. Nah, karena apa? Karena kita sungguh-sungguh mau menolong agama Allah nih, gitu kan. Nah, tujuannya apa? Nah, closing pembelajaran tadi. Closing pembelajaran. Nah, surga, neraka gitu kan. Ada dua. Setiap orang berpindah pasang-pasangan. Nah, kita lihat nih, ketika udah terjadi teman-teman, 100 paket kiri, 100 paket kanan, pasti teman-teman dibayar motor cash senilai 20 juta sama kantor. 300 paket kiri, 300 paket kanan, teman-teman dibayarkan 150 juta, sampai dengan 3.000 kiri, 3.000 kanan, 1 miliar. Nah, jangan lihat ininya dulu teman-teman. Jadi gini, kita untuk membangun sebuah bisnis, jangan lihat cepatnya, tapi ngebangun kekuatan kokoh dari bisnis tersebut. Gitu. Jadi kalau teman-teman dilihat di luar sana ada yang bilang bicara 1 tahun, 7 bulan tembus mokes, jangan dilihat, belum tentu dia 7 bulan. Seperti itu. Jadi yang kita harus bangun pertama adalah kekuatan fondasi bisnis ini. Nah, kekuatan fondasi ini dari mana? Mulai dari support system dari PTBS. Di BSS 100% ini. Bagaimana caranya kita belajar untuk mengajar untuk belajar. Nah, next Bu Siti. Jadi paham ya? Balik lagi. Nah, jadi saya ulangin lagi, BSS 100% adalah support system dari PTBS. Nah, BSS 100% adalah prosedur sukses. Filosofi dari prosedur sukses ini adalah belajar untuk mengajar untuk belajar. Belajar adanya di mana? Di pertemuan. Nah, filosofi dari belajar untuk mengajar untuk belajar adalah melihat, mendengar, melakukan, dan mengajarkan. Jadi samina wa ta'na. Kita dengar, kita jalankan. Jadi udah teruji. Jadi kalau bahasa samina wa ta'na itu udah teruji. Jangan samina wa analisa. Saya dengar, saya analisa dulu, baru saya jalankan. Ya nggak nyampe-nyampe kita. Seperti itu. Jadi kalau tugasnya ilmu itu kita amalkan. Nah, insya Allah kalau kita mengamalkan dengan cara baik, kita dengan pemahaman kita dengan baik, insya Allah hasilnya baik. Seperti itu. Nah, terus adanya di mana? Di pertemuan. Pertemuan ada 2, closing pembelajaran. Ketika mitra kita closing, langsung tarik ke pembelajaran, closing pembelajaran. Terus aja begitu muter, teman-teman. Nanti lama-lama tuh kayak lipatan bola salju. Mereka akan bisa presentasi sendiri, prospek di mana, dan lain-lain. Mereka udah paham. Nah, sehebat apapun dia. Nah, ini yang harus penting teman-teman tahu. Jangan pernah bangga kita dapat leader di luar. Ini yang harus tahu. Sehebat apapun leader, apapun ada multi level dan lain-lain di luar, tetap dia dari nol. Tugas kita tarik mereka ke pertemuan. Apa? Karena ilmu di luar sana belum tentu sama di dalam PTBS. Tapi kalau ada yang hal positifnya boleh diambil gitu. Paham ya?
Yap. Jadi ketika kita dapat leader, sehebat apapun leader di luar sana, tetap dia mitra kita. Tugas kita mengarahkan. Mengarahkan apa? Biar dia juga mencapai kesuksesan yang hakiki. Ternyata dia bisa nih cepet, nalarnya bagus. Ya udah, dia bisa tingkat omset dan lain-lain bagus. Ya udah, tinggal kita mengkontrolnya mereka. Gitu. Closing pembelajaran. Ini teman-teman ya. Paham ya? Yap. Itu suara siapa ya? Resep. Tolong dipantau ke host. Yap. Putus-putus nggak ya? Enggak. Kadang-kadang. Nah, terus nah, next Bu Siti. Jadi kita tadi tahu, yang kita harus tahu adalah pahamin support system. Insya Allah teman-teman sampai di titik teman-teman yang sama. Nah, ini karakter based support system atau 100% karakter based support system 100%. Membentuk karakter dan mental. Nah, banyak kita yang karena saking kita tidak paham, jadinya kita malu mau presentasi, bener nggak? Padahal gini teman-teman, saya menciptakan contoh, Anda menceritakan ini terhadap 100 orang. Dari 100 orang, ternyata cuma 2 orang yang bergabung, 98 orang menolak. Betul ya? Karena saya kalau presentasi selalu begitu. Sebenarnya dari 100 orang itu adalah tujuan kita memasterkan diri kita, teman-teman. Namanya memasterkan diri kita adalah kita berusaha menjadi yang ahli di bidang itu. Itu. Jadi yang ahli di bidang itu. Nah, terus membentuk karakter dan mental. Nah, karakter BSS nih teman-teman. Pertama adalah yakin. Di kerjaan dimanapun, di usaha apapun, kita harus yakin, sabar. Bener ya? Nah, life is process. Nggak ada namanya orang posting langsung kaya. Ya. Nah, ini ada mitra yang berpikir mungkin oh gampang. Kalau sukses itu gampang diraih, maka banyak orang yang sukses sampai saat ini. Tapi ternyata sukses itu bukan milik orang yang hebat, tapi orang yang memilih istiqomah sampai di tujuan. Jadi banyak orang hebat di luar sana tidak sukses. Kenapa? Karena dia tidak istiqomah melakukan proses, betul ya? Contoh, hidup adalah proses, life is proses, hidup adalah proses. Jadi contoh kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman tanam biji. Biji apa Pak Riko ya? Biji apa aja deh teman-teman tanam. Ada nggak yang langsung tumbuh besar dan langsung berbuah satu hari? Pasti tidak ada, pasti ada proses. Ya kan? Nah, namanya proses ada Pak Riko di YouTube. Ya udah cepet juga kita game over. Kalau misalnya kita cepet proses, ya cepet game over. Nah, terus makanya hidup itu kita adalah proses. Jadi bagaimana cara kita udah ada di kendaraan tepat nih. Di PTBS ini udah kendaraan tepat, bisnis yang baik dan bagus, tujuannya dunia wal akhirat. Seperti doa kita. Ya kan? Allahumma inna as'aluka salamatan fidin, dunia wal akhirat. Nanti kita selamat dunia wal akhirat. Kita minta keselamatan dunia. PTBS ini udah menggambarkan dari doa kita. Terus kedua adalah semangat. Nah, banyak kita semangat bergabung ketika menjalankannya, betul ya? Jadi menjalankannya setengah-setengah, teman-teman. Karena tidak ada hasil yang full kalau kitanya semangatnya setengah-setengah. Karena semangat ini adalah bagian dari doa kita. Karena kalau kita semangat, Allah juga semangat kasih kita. Mitra, itu kuncinya. Terus ketiga, Bu, next. Nah, kerja keras. Nah, ini harus berdampingan. Kerja keras, kita kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Nah, banyak kita di luar sana, kita kerja keras. Kenapa segitu-segitu aja? Kalau kerja keras lebih capek ya, kuli bangunan lebih baik, lebih sukses daripada kita.
Nah, yang kita pengen adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Artinya kita tuntas itu sampai ke akar-akarnya kita paham, teman-teman. PTBS ini niatnya apa, visinya apa, oh SLC kayak apa sih? Saya pengen tahu dong, ketika kita bergabung di sebuah perusahaan besar, tidak ada yang menjanjikan kita untuk dapat 1,7 M. Betul ya? Tidak ada, tapi kita mau mengikuti prosedur dari perusahaan. Kenapa? Makanya saya bilang banyak karyawan itu yang bertahan sampai 20-25 tahun. Kenapa? Karena mereka fokusnya di gaji bulanan. Berbeda sangat pengusaha. Pengusaha ini resikonya tinggi. Semakin resikonya tinggi, dia akan melakukan inisiatif-inisiatif yang tinggi. Untuk apa? Buat kelangsungan bisnisnya. Jadi karyawan tidak perlu tahu mau bosnya untung berapa, hasil berapa, yang penting dia dibayar bulanan. Seperti itu. Nah, kita adalah pengusaha, teman-teman. Nah, pengusaha itu kita bisa membangun inisiatif dalam diri kita lebih tinggi. Terus fokus dan konsisten. Nah, dimanapun pekerjaan apapun, kita harus fokus, setuju ya. Dan kita harus konsisten. Karena tidak ada hasil yang terfokus sama kita kalau kita tidak fokus dan konsisten. Konsisten itu istiqomah. Jadi kita harus tahu dulu nih yang harus kita. Jadi bisnis ini bukan hanya mokes, tapi adalah pengembangan diri dan karakter kita, teman-teman. Yang paling mahal adalah pengembangan diri. Karena tidak semua orang mempunyai mindset dan mental pengembangan diri. Karena mereka bertahan di zona yang nyaman. Semakin dia bertahan di zona nyaman, semakin dia lupa sama masa depannya. Seperti itu. Makanya dilakukan sama pengusaha itu berbeda. Pengusaha itu selalu mempunyai visi ke depan. Jadi kalau teman-teman tahu visi ke depannya Khalifa dan tahu potensi yang ada di PTBS, teman-teman pasti akan melakukan secara maksimal. Terus selalu belajar. Kenapa sih harus belajar? Hayatul ilmi muzakaroti. Kata Rasulullah, hidupnya ilmu itu karena diulang-ulang. Jadi kalau kata para ulama dulu, orang yang berhenti belajar, dia pemilik masa lalu. Tapi kalau orang yang mau belajar, dia pemilik masa depan. Jadi kita tinggal pilih, kita mau pemilik masa depan apa pemilik masa lalu. Gitu. Jadi selalu belajar ini dan mau mengajar. Gitu. Intinya ketika teman-teman selalu belajar, teman-teman mau mengajar dengan cara tadi apa? Kerja ikhlas dan kerja tuntas. Gitu. Hasil itu aryanya Allah. Jadi itu. Next. Nah, ini nih yang sering, yang nggak boleh teman-teman. Kalau saya bilang ini adalah penyakit kritis yang ada di mitra-mitra PTBS. Ini yang nggak boleh, penyakit yang paling bahaya. Satu adalah tidak yakin. Nah, ini nggak boleh ya, tidak yakin. Next, Bu. Terus males, santai. Jadi kita santai-santai aja. Pagi harusnya kita ngeblas dan lain-lain mengiklan, tidak mau mengiklankan. Ya bagaimana orang lain tahu kita ada di PTBS kalau kita tidak mau mengiklankan. Terus takut dan selalu menunda. Nah ini nih penyakit yang bahaya nih. Sama satu teman-teman kritis. Kita selalu takut dan menunda. Jadi ketika contoh, saya mau presentasi di prospek, entar aja deh. Nah, jadi bukan nggak semangat. Banyak mitra PTBS itu semangat, tapi karena dia takut, akhirnya dia menunda. Akhirnya ketika dia menunda, ya udah, berarti dia sama aja menunda suksesnya dia. Gitu. Terus gengsi, terlalu banyak mikir. Jadi kalau di PTBS ini teman-teman nggak usah dipikirin, dijalanin. Karena saya bilang tadi, di PTBS ini kita nggak usah terlalu banyak pikir, karena udah terjadi, gitu. Semuanya udah dibayar. Jadi tugas kita adalah melakukan dan melakukan. Belajar, bertindak, berdoa, belajar, bertindak, berdoa, belajar, bertindak, berdoa. Jadi nggak usah kita gengsi, nggak usah terlalu banyak mikir. Urusan orang mau bergabung atau nggak bergabung, yang penting kita ceritakan. Gitu. Next. Nanti ada sesi pertanyaan Bu ya di belakangnya. Nah terus putus asa. Ini nih paling nggak boleh nih. Kebanyakan kita baru sekali, 2 kali presentasi, 3 kali presentasi ditolak. Ada yang putus asa, merasa sulit. Sedangkan kita kerja dari pagi sampai sore, selama 30 hari bekerja di perusahaan membangun aset bos kita nggak pernah putus asa.
Karena apa? Karena kita udah tahu tiap akhir bulan kita digaji. Betul ya? Sedangkan di PTBS tidak terbatas penghasilannya. Nah, yang kita dilarang adalah putus asa, karena Allah sendiri yang bilang Allah paling nggak suka sama umat yang berputus asa. Karena kita bergabung di PTBS ini bukan karena kebetulan, tapi semua udah rencana Allah. Kenapa? Allah pengen kita dekat sama Allah. Nah, tugas kita menghidupkan hati kita. Bagaimana cara kita mau berjuang di agama Allah. Kalau hasil rezeki itu bukan kadarnya kita, kadarnya Allah. Jadi kalau orang yang bicara karena kerja dia dapat duit, nah itu salah. Gitu. Karena rezeki itu areanya Allah, bukan area kita. Rezeki itu takwa. Terus next. Nah, mengoptimalkan waktu, teman-teman. Nah, biasanya kalau teman-teman paham waktu, nih orang-orang kalau kita yang tidak paham waktu, kita akan lambat, namanya percepatan duplikasi ke bawah. Kenapa? Terus melakukan presentasi, prospek dan lain-lain, dan prospek dan lain, tapi tidak melakukan duplikasi. Contoh, kalau teman-teman tidak paham waktu gini, teman-teman berangkat naik pesawat, contoh misalnya. Pesawat itu berangkat dari bandaranya jam 2 tank. Jam 2.00. Kalau Anda ketelat, Anda akan ditinggal. Nah, Anda datang jam 2.005 misalnya. Perusahaan udah mau landing, udah mau berangkat. Nah, ketika pesawat itu mau berangkat, teman-teman langsung datang tuh. Ketemu sama orang, Pak, tolong dong mundurin pesawatnya, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya? Berarti Enggak. kan tidak bisa. Pesawat itu tidak bisa dimundurin. Nah, inilah kita mengoptimalkan waktu. Contoh nih, salah satu kita manusia itu yang selalu mengabaikan waktu. Contoh waktu sholat aja. Kalau bilang Allahu Akbar, hayal sholat, hayal falah. Kenapa harus sholat? Ya kita harus mau menuju kemenangan. Biar kita menuju kemenangan, kata Allah. Hayal falah, biar kita mendapatkan kemenangan. Tapi kita masih entar dulu deh. Ntar deh, masih jam 2, masih jam 1. Akhirnya apa? Dicabut. Set, selesai. Nah, itu dia. Jadi yang kita harus bisa mengoptimalkan waktu. Al-waktu kasaif, kata Allah. Waktu adalah pedang. Nah, apa sih duplikasi? Duplikasi adalah bagaimana apa yang teman-teman dapatkan di ilmu PTBS atau di-share sama leader, teman-teman menge-share ke bawahnya lagi. Biar apa? Biar teman-teman bisa menciptakan duplikasi. Kayak contoh nih yang ada lambang gambar merah nih, si leader, ada 3 leadernya. Nah, itu duplikasi. Jadi saya mengajarkan bagaimana caranya teman-teman nanti akan pensiun dini. Pensiun dini itu artinya jika teman-teman sibuk mengerjakan sibuk atau sakit, tapi omset teman-teman tetap berjalan. Seperti itu. Nah, inilah yang diciptakan sama pengusaha membangun sistem, tapi bukan bekerja untuk sistem. Nah, kalau di kantor, kita masuk dalam sistem perusahaan. Kalau di PTBS, kita adalah yang memiliki sistem yang disediakan sama PTBS. Tugas kita mengembangkan. Nah, dengan cara apa? Tadi dengan BSS dan lain, dan percepatan duplikasi. Nah, inilah waktu-waktu kita optimal, teman-teman. Kalau kita bisa mengoptimalkan waktu dengan duplikasi yang baik ke bawah, nah itu akan terjadi omset yang luar biasa. Gitu. Jadi kalau untuk masalah mukes dan lain-lain itu pasti dapat. Oke, next. Nah, the power of mindset. Nah, ini kembali lagi mindset, teman-teman. Jadi orang yang mau berkembang, manusia yang mau berkembang, hasil yang mau berubah nasib, kata Allah dalam surat Ar-Ra'd, Allah tidak akan merubah nasib suatu hamba kalau hamba itu tidak mau merubah nasibnya. Artinya kita dulu nih harus mau merubah. Berarti SAYA, saya. The power of mindset. Pola pikir kita menentukan pola bertindak kita. Pola bertindak kita akan membentuk karakter kita. Ketika udah membentuk karakter, itu akan menentukan kebiasaan kita setiap harinya. Ketika udah menentukan kebiasaan, itu baru sama dengan nasib. Jadi nasib kita bisa dirubah, tergantung apa? Dari pola pikir kita, pola bertindak kita, yang membentuk karakter kita, kebiasaan kita, habit kita, akhirnya kita merasakan hasil yang berbeda. Jadi kita menjadi manusia yang jangan menjadi manusia yang rata-rata. Rata-rata itu orang pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore misalkan.
kerja rutinitas. Nah, apa yang dilakukan sama pengusaha? Pengusaha itu sangat berbeda. Kenapa saya bilang? Ketika dia ilmunya ada beda. Jadi dia ketika orang sibuk pada bekerja, dia di rumah. Di rumahnya untuk apa? Dia belajar mengembangkan dirinya dia untuk membangun bisnis dia secara baik. Seperti itu. Nah, ada di 95% adalah keyakinan. Jadi di PTBS ini ataupun di usaha manapun, teman-teman yang harus dibangun adalah pertama keyakinan. Kadar. Keyakinan itu sama kayak teman-teman nyeduh teh manis. Kadarnya ada yang yakinnya kental, ada yang manisnya manis banget, ada yang manisnya setengah atau rasa jambu. Nah, kalau teman-teman keyakinannya kental, tunggu saat itu tim teman-teman akan melesat di mana-mana. Nah, asal ketika kita mulai keyakinannya kuat, kita harus pegang ilmunya. Jangan sampai keyakinan ada, ilmunya nggak punya. Nanti bisa closing, tapi nggak bisa membina, nggak bisa menuntun. Akhirnya jadi Superman. Jadi yang tadi saya bilang, 3 tahap yang harus teman-teman kuasain. Cara memulai, cara membangun, dan cara memimpin. Nah, mindset-nya 5%. Jadi keyakinan yang pertama. Pola pikir kita 5%. Jadi keyakinan itu sama dengan mindset sebenarnya. Ya, jadi pola pikir kita itu harus keyakinan kita tuh harus kental. Believe what you believe. Jadi keyakinan kita harus benar-benar di atas keyakinan. Percaya apa yang kita yakini, gitu. Yakini apa yang kita yakini. Okay, next. Mindset-nya. Nah, NAM. Nah, ini cara presentasi di awal, teman-teman. Kenapa kita nggak bahas 5 pilar? Kenapa nggak kita bahas marketing plan? Itu semua udah ada di YouTube kita. Nah, yang kita harus tahu ini adalah ketika kita berhadapan sama seseorang, kita harus tahu kebutuhan mereka. NAM. NAM ini adalah need, authority, money. Need adalah kebutuhan. Contoh teman-teman presentasi pertanian atau peternakan atau di otomotif atau di kecantikan. Tidak mungkin misalnya ketika teman-teman mitra kita summit kita butuh tani, tapi teman-teman presentasinya eco racing. Tapi bisa masuk juga dari segi mesin bajak. Itu bisa disandingkan kebutuhannya. Seperti itu. Tapi kita lihat lagi kebutuhannya dia seperti apa sih gitu. Nah, terus kita harus paham lagi otoritasnya. Otoritinya kita kaitannya dengan impian. Setiap manusia, teman-teman, diciptakan sama setiap manusia yang dari lahir itu pasti punya impian. Cuman nggak semua orang tahu kendaraannya gitu loh. Maksudnya apa? Orang pengen jadi dokter, dia kejar nih habis-habisan pengen jadi dokter. Nah, ada orang yang berpikiran malah ketika jadi dokter, saya pengen bangun rumah sakitnya. Sehingga orang pintar dikerjakan sama orang cerdas. Sering terjadi gitu ya. Orang pintar itu bisa terkalah dengan orang cerdas. Orang cerdas itu dia bisa yang merangkul. Jadi dia bisa membangun. Jadi dia mempekerjakan orang pintar untuk membangun usahanya dia. Beda sama PTBS. Kalau PTBS kita tujuannya Corunus and Famlinas. Jadi ketika kita presentasi kita dihadapkan sama dua nih teman-teman. Kita lihat dulu, jadi pendengar yang baik misalnya. Oh dia butuh pertanian dan lain-lain kebutuhannya. Terus kita tanya lagi otoritasnya, impiannya. Dia akan ngomong, saya pengen tuh misalnya contoh peningkatan panennya sekian. Saya juga pengen pergi haji dan lain-lain. Nah terus money, keuangan. Keuangannya seperti apa? Kalau dia paham nih bisnis dengan modal sekecil-kecilnya, 2,1 bisa masuk 1,7 miliar, dia akan pasti perjuangin teman-teman. Seperti itu. Karena di sini modal tidak besar. Modal itu paling 1 sampai 62 juta. 2 sampai. Nah, itu sifatnya 1 kali seumur hidup. Dan diwariskan, kerjanya pun dibantu. Nah, yang penting kita tahu dulu nih lawan main kita. Jangan sampai kita, contoh gini, kita ini orang tidak butuh misalnya masalah riba. Nah, teman-teman harus masuknya dari kebutuhan produk dulu, baru nanti skill dakwanya di belakangan. Seperti itu. Jadi kita pahami dulu kebutuhan calon mitra kita pahami dulu otoritasnya dia, impiannya, kaitan dengan impiannya dia, profit pribadi. Misalnya saya pengen banget punya rumah, pengen punya ini, tapi saya nggak mau nyicil, saya pengen ini. Nah, kita bisa sodorkan peluang dari PTBS. Terus keuangannya seperti apa? Nah, nggak mungkin dia contoh pengen beli rumah senilai ratusan juta, tapi dia kalau nabung 1 bulan 1 juta aja, berarti kalau 100 juta dia harus nabung itu kurang lebih 10 tahun lebih. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak 10 tahun itu rumah itu akan 100 juta sama dengan hasil yang sama? Kan
kan nggak mungkin. Nah, ketika kita rubah mindset pola pikirnya mereka akan lebih trust. Seperti itu. Apa? Mereka akan ngubar tanpa teman-teman follow up aja sebenarnya kadang-kadang malah saya, Pak minta nomor rekeningnya ditransfer. Seperti itu. Jadi harus kita pahami nih kebutuhannya dia, impiannya dia, terus keuangannya seperti apa. Jangan pernah kita takut misalnya kita berhadapan sama petani. Karena kita sosialisasi produk terus, kita beranggapan si petani ini nggak punya impian. Salah. Gitu. Petani itu punya impian juga. Setiap manusia itu pasti punya impian. Gitu. Nah, tugas kita memahami lebih dalam. Jadi makanya saya sering bilang sama teman-teman, sentuhlah hatinya, jangan sentuh raganya. Jadi kita berusaha menyentuh hatinya camit kita. Karena orang kalau disentuh hatinya itu biasanya dia tahu kebutuhannya, insya Allah lebih mudah bergabungnya gitu. Dibanding kita frontal secara presentasinya. Kita tidak tahu kebutuhannya, kita tidak tahu otoritasnya, kita tidak tahu lagi keuangannya seperti apa. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini SPS. SPS mungkin teman-teman udah sering dibahas ya. SPS ini adalah sales plan strategi. Jadi kita bukan sales, tapi bagaimana kita sales. Jadi sales itu kan artinya penjual sebenarnya. Penjual. Nah, sales itu artinya kita menjual. Menjual itu yang kemarin yang dia bilang sama Pak Haji Febrian ketika meeting, kita pakai soft selling. Jadi akibat wasilah dari produk PT Best, kita bisa mendapatkan hasil mobil cash, rumah cash, dan lain-lain. Nah, terus ada SPS ini teachable. Teachable ini apa sih? Teachable ini siap mengajar dan mau mengajar, teman-teman. Yang tadi kembali ke BSS. Kita harus mau belajar. Kenapa? Karena kita akan mengajar nantinya. Jadi ketika teman-teman bergabung di PT Best, ketika udah punya mitra, harus cepat-cepat ambil panggung mau belajar. Kenapa sih mau mengajar? Karena mau belajar. Jadi ketika teman-teman punya mitra di bawah, teman-teman itu adalah aset teman-teman yang harus teman-teman jaga. Makanya kita wajib mengajar ke bawah, dan mereka pun sama. Seperti itu. Terus knowledge ini adalah pengetahuan. Kita harus tahu ilmunya seperti apa, bagaimana caranya, terus bagaimana cara 5 pilar, marketing plan, dan lain-lain. Cuma 4 doang kok. Pertama, company profile. Kedua, kita kuasain produk. Ketiga, kita kuasain marketing plan. Yang keempat adalah support system. Teman-teman udah sukses di PT Base. Nggak usah mikirin yang lain-lain. 4 ini teman-teman pegang sama ilmu yang dari Khalifa, teman-teman pasti berjalan duplikasi dengan baik. Terus NAM tadi ya, need authority money. Kita tahu kebutuhannya dia apa, otoritas impiannya apa, terus keadaan keuangannya seperti apa. Terus BLAS. Nah, ini sering disampaikan sama leader-leader nih kalau pagi. Nah, pagi itu sampaikan sama leader itu adalah sebenarnya amalan surat wal asri, teman-teman. Kata Allah apa? Wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, sesungguhnya manusia ini dalam kerugian, kecuali ada orang-orang yang diperkecualikan sama Allah. Ya kan? Di perkecualian. Apa namanya? Ada orang-orang yang diperkecualian. Perkecualian itu apa? Kecuali orang yang beriman, kata Allah. Yang beriman ini kan berarti orang-orang yang yakin, mengerjakan, terus watawal sobri hak, mengerjakan dan saling berpesan dalam kebaikan. Watawal sabri sober. Jadi ketika kita habis ngeblas, jangan berharap langsung direspon, tapi kita harus sabar. Karena apa? Karena Allah lagi lihat sampai mana istiqomah kita dalam melakukan menyebarkan kebaikan di situ. Karena kata Allah, kita biar tidak menjadi manusia yang merugi. Biar apa? Ngeblas. Jadi setiap pagi itu, pagi, siang, sore, kita ngeblas. Gunanya apa? Buat nge-branding. Nge-branding apa? Branding image. Kalau kita ada di PT Best. Kenapa? Suatu saat mitra teman-teman atau camit ditawarkan di tempat lain, karena teman-teman rajin blast, teman-teman bisa dapat, dia bergabung, oh, ternyata udah gabung juga ya, itu bisa gabung ke teman-teman. Itu biar apa? Biar kita nggak berugi tadi. Nah, terus kekuatan leader nih teman-teman. Nah, leader skupnya adalah ketika kita bergabung di PT Best, leader itu 85% prospek dan 15% membina. Jadi kita 85% itu kita tetap presentasi.
Jadi ketika teman-teman nanya, Pak Riko sampai sekarang masih presentasi nggak? Presentasi saya bukan nggak presentasi, tetap saya ngeblas juga tiap hari. Sama, karena apa? Lead is example, saya bilang. Leader itu adalah contoh. Kalau kita mau lihat mitra kita semangat, ya kitanya harus semangat. Gitu kan? Terus 15% membina. Jadi ketika dapat mitra, jangan dibinasakan, tapi dibina. Kenapa harus dibina? Karena mereka mempunyai harapan yang sama. Tapi teman-teman harus paham juga ada 2 karakter manusia bergabung di PT BES. Satu hanya orang yang butuh produk. Nah, dan kedua adalah orang yang benar-benar mau membangun impiannya secara nyata. Jadi kalau orang yang butuh produk, ya kita mainnya di produk. Nanti dia akan paham sendiri sedikit-sedikit. Nah, kita harus tahu pemahaman mitra nih. Terus yang kedua adalah orang yang benar-benar membangun support system atau pengen membangun sukses benar-benar di PT BES. Nah, itu kita tarik sebagai leader kita atau jangan leader. Kalau misalnya belum leader, kita membina. Kita bina mitra-mitra kita bagaimana cara dia paham di PT BES. Sehingga mereka bisa membangun impiannya secara benar. Begitu. Terus mitra baru fokus prospek 100%. Nah, ketika kita udah gabung nih, orang-orang mitra pertama kali bergabung, jangan langsung didiemin, langsung bilang, tugas kamu pertama membangun database. Dia prospek 100%. Gimana caranya 1 minggu itu dapat 2, teman. Saya yakin kalau dia fokus, dia pasti dapat kok. Gitu. Karena kalau misalnya dia fokus ngikutin cara Khalifa Blast, dia cara membangun sistemnya benar, itu sebulan itu kurang lebih dapat 30-an mah dapat. Ya tergantung kita cara membinanya. Makanya ketika mitra kita dapat 1, jangan dibiarin. Justru dialah yang akan ngebom. Nah, tugas kita adalah menciptakan omset ke mereka. Nah, cara menciptakan omset apa? Bukan kita naruh orang juga ke bawah dia. Seperti itu. Tapi kita juga bisa menaruh dia di bawah dia. Tapi lebih ke kita tuntunan dulu. Gitu. Tuntunan apa? Tuntunan bagaimana caranya mitra kita bisa menjalankan bisnis secara benar. Kalau masalah spillover, itu pasti nanti di spillover sama leadernya. Nggak usah perlu diomongin, pasti di spillover. Seperti itu. Terus mitra baru prospek 100% ya. Tadi ya, jadi tugas mitra baru itu pertama kita harus prospek 100%. Next, Bu. Prospek itu kan dakwah. Nah, sesi tanya jawab ya berarti. Itu aja mungkin dari saya. Teman-teman, pesan saya dari satu, kita harus temukan tadi alasan kita berjuang di PT BES apa sih? Yang tadi saya bilang, kita di PT BES, tadi saya bilang kita mencari nafkah itu nggak mesti di PT BES. Tapi kenapa kita ada di PT BES? Ada 4 tadi. Yang pertama adalah PT BES perusahaan yang aman, jelas, dan jangka panjang. Kedua, hasilnya besar, hasilnya besar dan cepat dibayar. Yang ketiga adalah jangka panjang dan dapat diwariskan. Nah, 4 ini kalau kita temuin alasan kita berada di PT BES, insya Allah kita mau belajar dengan sungguh-sungguh. Itu aja tadi dari saya. Nanti selebihnya mungkin dari Bu Siti. Pertanyaan ya, sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Agus dulu atau langsung saya Pak Agus? Oke. Ini saya perkenalkan yang moderatornya yaitu Bu Siti yang akan memimpin acara selanjutnya. Silakan Bu Siti untuk Ya, terima kasih banyak Pak Agus, ya leader dari Kalimalang, tapi aslinya dari Kuningan, orang yang luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat Pak Riko yang sudah menyampaikan materinya saat ini. Sekedar informasi buat teman-teman, Pak Riko saat ini sudah pindah berdomisili di Kuningan. Jadi kalau teman-teman yang punya mitra atau calon mitra ada di sekitar Kuningan, Cirebon, Majalengka, dan sekitarnya, bisa diarahkan ke Pak Riko. Terus teman-teman sekalian, biar rileks, kita itu dulu deh. Biar rileks kita yel-yel khas PT BES dulu ya. Kan tadi belum nih. Biar teman-teman nggak lupa. Oke. Kalau saya bilang apa kabar, teman-teman jawabnya apa? Merdeka. Merdeka. Kalau saya bilang PT BES, jawabnya apa? Go berkah. Go berkah, no riba, no judi Kalau saya trading. bilang Khalifah?
Terbesar, terbaik. Boom. Oke, masih ingat ya? Kita mulai ya sekarang ya. Apa kabar? Merdeka. Merdeka. PTBS? Alifah? Boom. Teman-teman sekalian, sesuai visi dan misi dari Khalifah, kita sini kan pasti ingin menjadikan diri kita orang-orang yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, bisa membantu orang banyak terbebas dari hutang dan riba, terus bisa juga menciptakan karakter-karakter leader di bawah kita, bisa membantu orang-orang yang lebih membutuhkan dan lain-lain. Jadi kalau kita meniatkan punya niat yang baik dalam hal yang kita jalankan, apalagi berbisnis ini adalah hubungannya dengan mau ada unsur dakwahnya juga untuk mengajak orang terbebas dari hutang dan riba. Insya Allah apa yang kita jalankan. Ini yang ID-nya nomor itu siapa? Nggak ngerti deh nih. Pak Zikri mau bertanya? Bu Oom, Pak Muslihun, Mbak Dian ya, Pak Dev, Mbak Ana, ayo yang mau bertanya silahkan. Ada Upin Ipin nih, komplit nih Upin Ipin nih. Lengkap. Upin Ipin. Ya, Bang Mus dan Bang ini. Oke, sambil nunggu yang lain mau jawab, nanti kalau ada yang mau tanya sambil misal Pak Riko nih mau jawab atau leader lainnya mau jawab, kalau ada yang mau tanya raise hand aja ya, kayak gini atau di layarnya nanti pasang raise hand biar nanti co-host bisa memantau, nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya. Ini siapa yang mau menjawab, Pak Riko atau siapa? Pertanyaan dari Pak Sukron adalah pertama, menciptakan bisnis ini. Bagaimana caranya kita menciptakan ketertarikan atau respon untuk menerima respon yang baik bagi calon mitra, gitu. Biar, maksudnya ada tipsnya nggak? Bagaimana orang itu cepat tertarik untuk bergabung? Gitu. Apa yang harus dibicarakan? Apa yang harus dilakukan gitu loh. Jadi Pak Sukron ini minta tips nih para leader, apa yang harus dilakukan biar orang cepat tertarik untuk bergabung atau responnya bagus. Itu gitu ya, kurang lebih begitu Pak Sukron ya? Kurang lebih begitu. Ya begitu. Baik, silakan Pak Riko mau menjawab, nanti disambung sama leader yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya tadi kan bagaimana menciptakan ketertarikan ya. Ya. Satu, pertama kan kalau saya inama awalul biniat satu. Terus kedua, bagaimana stimulan rangsangan blast kita. Tadi yang dibahas di masalah SPS itu unique code. Nah, pertanyaannya ini kan kitanya udah ngeblast nih. Udah Pak Sukron sering ngeblast nggak? Jarang. Nah, iya. Saya udah nemu jawabannya. Ini blast itu fungsinya untuk apa? Nge-branding. Yang saya bilang tadi tuh. Buat nge-branding apa? Kita nge-brand kepada teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita kalau kita ada di PTBS. Walaupun belum dipresentasi, yang penting kita nge-brand dulu. Jadi ketika mereka ditawarkan di PTBS, mereka udah tahu, oh PTBS itu, oh saudara saya nih Pak Sukron di PTBS. Nah dia akan ngarahnya ke Pak Sukron, tidak mungkin ke orang lain. Seperti itu. Nah bagaimana menciptakan ketertarikan itu satu, sebenarnya prospek itu hukum tarik-menarik. Nah, kita gini, tinggal ngomong, ini saya ada program, proyek, satu misalnya untuk kebantu umat bebas hutang riba. Pengen nggak punya rumah gratis cash atau rumah 1 miliar secara gratis atau kendaraan gratis, itu gimana caranya? Nah, kalau kita belum bisa jelasin, stop dulu. Arahkan ke leader kita. Oh, nanti nih karena saya masih baru di proyek ini, boleh nggak teman saya yang jelasin atau leader saya yang jelasin? Nah, beliau nih udah tembus motor, misalnya Bu Siti. Nanti dibantu sama Bu Siti yang jelasin.
Seperti itu. Nah, kita jangan langsung panjang lebar menjelaskan, ini kan ada produk, pertanian, bla 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 bla. Nah, sedangkan kita belum paham di dalamnya. Nanti timbulnya dia ngaco gitu. Gitu. Kalau kita belum paham ya, kalau Pak Sukron udah bisa 5 pilihan marketing plan belum? Penjabarannya belum. Nah, berarti kalau kita belum, kita stop di situ aja. Kita buat penasaran. Iya, iya. Gitu. Ketika buat penasaran, baru kontak ke Bu Siti atau ke leader yang lain untuk ngebantu untuk presentasi, terutama leadernya Pak Sukron nih, yang di atasnya Pak Sukron nih siapa misalnya. Nah, minta tolong bantu penjelasannya, presentasinya, dan jangan lupa istiqomah blast. Nah, kalau blast itu fungsinya buat nge-branding, kan Allah yang bilang tadi saya bilang, kita biar tidak menjadi manusia yang merugi, apa? Kita berpesan dalam kebaikan. Makanya pagi-pagi itu kita selalu mengingatin pagi, siang, malam. Jangan lupa blast ya kan? Nah, pertanyaannya itu, grup itu kita jadikan sebuah kebutuhan buat kita untuk ke depan, atau kan jadi sebagai cuman pajangan di WA kita gitu kan? Iya. Seperti itu. Mungkin ada yang lain dari situ. Dari saya sih itu aja. Karena apa? Bisa loss itu ya karena kitanya kurang nge-branding sebenarnya. Kalau kita nge-branding, insya Allah nggak loss. Iya. Gitu. Pas nggak? Pas. Pas. Dicoba. Ada yang mau bantu jawab, silakan. Ya, saya ada tambahan sedikit, Pak Sukron. Saya juga di awal bergabung itu nggak gampang karena saya bisa dibilang dulu itu trauma sama yang namanya bisnis, kurang lebih bisnis jaringan lah gitu loh. Ternyata setelah dikenalkan oleh Pak Riko, saya bilang saya pelajari dulu karena saya juga pernah trauma juga. Iya. Maka pas saya pelajari, oh ini beda gitu loh, dan ternyata ini beda, dan akhirnya timbullah komitmen yang kuat dalam diri saya bahwa saya akan serius di sini. Dan karena saya sudah punya komitmen yang kuat, akhirnya pada saat ada bimbingan apapun dari Pak Riko, saya akan selalu terima gitu loh. Dibimbing ini, belajar presentasi, 5 pilar, marketing plan, itu pasti Pak Agus juga tahu dari awal juga bergabung, dari awal Khalifah masih sedikit banget orangnya. Kami itu selalu mengadakan pertemuan home sharing gitu Pak Sukron gitu. Jadi kami rutin bertemu, kumpul, belajar 5 pilar, marketing plan, terus itu sampai sekitar 1 bulan 2 bulan ya Pak Riko ya, Pak Agus ya. Non-stop kita belajar terus. Oh enggak, kita lebih dari itu karena kita pas awal-awal bergabung itu langsung pandemi, PSBB di mana-mana, nggak bisa kemana-mana, akhirnya kita manfaatkan itu untuk belajar. Jadi kalau kita punya keyakinan kuat, kita punya komitmen kuat, apalagi dengan kondisi yang kayak awal-awal pandemi luar biasa, jadi kita manfaatkan itu buat belajar. Kita nggak patah semangat, kita nggak putus asa, kita manfaatkan buat belajar. Kenapa? Kalau kita sudah tahu isinya PTB seperti apa, nggak akan main-main jalaninnya. Karena isinya PTBS itu luar biasa. Nah, itulah kenapa yang tadi Pak Sukron bilang, Pak Sukron jarang ngeblas, mungkin teman-teman yang lain juga jarang ngeblas. Kadang-kadang juga dulu awal-awal saya bergabung, saya bisa dibilang ngeblas, rutin ngeblas, cuma kadang karena kesibukan, kadang-kadang sehari ngeblas, besoknya lupa gitu, karena saking sibuknya pergi segala macam gitu. Tapi setelah ada komitmen yang kuat, sempetin sehari itu pasti harus ada ngeblas. Efeknya adalah yang tadi Pak Riko bilang itu nge-branding. Jadi teman-teman saya pun sekarang sudah tahu kalau saya ketemu dimanapun pasti ngomong gimana bisnisnya, lancar enggak, sukses ya, gini-gini. Jadi saya belum ngomong apapun, mereka sudah tahu oh saya sedang menjalankan bisnis PTBS. Nah itu dari apa? Dari branding itu, dari blast yang saya lakukan setiap hari. Nah kenapa bisa lolos? Akhirnya saudaranya Pak Sukron bergabung sama orang lain. Gitu. Ya. Mungkin kalau seandainya Pak Sukron dari awal sudah melakukan blast dari awal bergabung, saudaranya Pak Sukron pasti kalau ada yang nawarin daripada ke orang lain mending ke Pak Sukron aja gitu sebagai saudaranya. Tapi itu tadi Pak Sukron juga bilang itu dijadikan pelajaran juga buat kita semua. Terima kasih banyak Pak Sukron untuk sharingnya, karena siapapun pasti pernah mengalami itu, penundaan itu mengakibatkan
kadang jadi kita kesusul orang gitu loh. Jadi insya Allah dengan kejadian ini kita juga jadi tahu, oh iya kita kesusul orang ya gimana juga, apalagi masih saudara juga gitu. Jadi intinya adalah mau belajar di awal sudah mau belajar, mau bertanya sama leadernya, terus konsisten melakukan blast dan merapihkan kontak-kontaknya di handphone dan lain-lain, database. Kalau konsisten dilakukan itu pasti ada hasil yang maksimal gitu sih. Nah, itu dari saya gitu. Mungkin Pak Agus atau yang lain mau menambahkan silahkan gitu. Ya, jadi kalau saya sedikit lagi nih, Bu. Jadi intinya sebelum kita menuntun mitra kita, jadi nanti kan dikasih contoh nih, Pak Sukron dikasih mitra nih. Nah, kita harus bisa mengalahkan diri kita untuk menuntun diri kita. Gitu, paham nggak maksudnya? Yang paling sulit ini adalah melawan diri sendiri. Paling sulit itu. Iya. Melawan rasa malas kita, merasa istiqomah kita tuh malas. Nah, makanya ketika kita paksa, bisa, terbiasa. Contoh, sholat subuh itu kan susah bangunnya. Tapi karena kita sering paksa, akhirnya bisa terbiasa. Sama kayak blast. Kita paksa, bisa terbiasa. Nanti Allah kasih titip ini, amanah. Oh, berarti antum udah istiqomah. Ente bisa menuntun diri ente nih. Nah, berarti ente udah bisa menuntun orang lain. Gitu. Itu aja sih kalau saya tambahannya. Jadi kita berusaha menuntun diri kita dulu, baru kita akan dikasih kepercayaan sama Allah untuk bisa menuntun mitra-mitra kita nanti di bawah. Amin. Ya, ada lagi? Sudah cukup. Pak Sukron, Pak Riko sudah. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Sukron. Luar biasa. Banyak, hebat, keren. Inilah yang kita harapkan. Aktif mau bertanya, mau sharing pengalaman, jadi kan kita juga bisa, ternyata begitu. Tambahan, boleh tambahan. Boleh. Pak Sukron, terima kasih banyak. Mau tambahan Om Agus tuh. Atas pertanyaan, Pak Agus mau bertanya, mau menjawab? Benar kata Pak Riko, dia pernah menyampaikan ketika kita pengen didengar orang, jadi omongan kita pengen didengar orang itu berarti kita harus bernilai dulu. Nilai apanya? Berarti kan harus dinilai dulu. Saya juga masih mencari nih nilai saya. Ya dengan cara apa? Dengan cara blast itu. Itulah insya Allah kalau kita udah menjalankan istiqomah ya orang lain lihat kita itu oh iya ini di PT Best gitu. Jadi nggak bakalan nyari kemana-mana lagi. Mungkin ditambahin sama Pak Riko tuh. Udah. Kalau saya sih istiqomah blast itu. Iklan aja di TV kan istiqomah. Iklan sampo, iklan apa ya kan? Iya. Kenapa? Itu sebenarnya dia nge-branding diri dia itu. Oh, Sunsilk nih produknya bagus. Oh, di PTB. Jadi kita mempromosikan diri kita dan PTB gitu. Merawat konsumen ya. Nah ya. Ya, menjaga. Itu namanya kalau saya belajar tuh kita belajar merawat apa yang ada di kita. Tapi dengan cara kita merawat diri kita dulu gitu. Maksudnya apa? Merawat semangat kita, merawat istiqomah kita, merawat diri kita untuk tadi yang dibilang Om Agus. Mungkin ada beberapa mitra di sini juga yang lost. Oh, tiba-tiba mitra udah gabung. Oh, udah gabung. Ya karena kitanya nggak istiqomah. Gitu. Kalau kita istiqomah, nge-branding, walaupun tuh orang mau baca atau nggak baca, ya terserah. Yang penting kita nge-branding aja. Jadi jangan langsung berharap hasilnya hari itu, Pak. Saya banyak mitra aja presentasi itu baru dapat hasil 5 bulan baru jawab. Ada yang 3 bulan ketika saya blast. Tapi dia udah tahu dari orang lain, tapi ketika saya tahu di PT Best, dia gabungnya sama saya, Mak. Iya. Mas Sukron bisa menciptakan air alami.
Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Riko, Pak Agus sudah bantu jawab. Nah, ini ya Pak Sukro sudah ada pencerahan. Ya. Ya. Kalau mau nanti ada yang bertanyakan lagi bisa japri ke leadernya, atau bisa juga japri ke saya, nggak masalah gitu. Nah, insya Allah kami yang ada. Selain itu juga Kak Sukron, maaf tambahan dikit. Kita sering komunikasi sama Camit, dan Camit itu kita ajak semacam kayak keluarga kita sendiri. Kita komunikasinya itu intens sama si calon Camit kita. Dari penawaran kita produknya juga. Terus dari setelah kita demplot, kita sering komunikasinya itu bagaimana dari hasil demplotnya itu. Misalkan sehari, 2 hari, 3 hari kita nggak pernah dijawab, tapi kita tetap komunikasi lagi, kita tanya lagi bagaimana perkembangannya sampai kita dapat benar-benar si Camit itu merasa diperhatiin sama kita. Ya, betul. Itu kan seenggaknya, oh iya ini orang ini benar-benar ada perhatian sama kita. Berarti dia tuh benar-benar mau ngebantu kita. Gimana caranya biar kita bisa mikat si Camit itu merasa kita merasa butuh dia juga merasa butuh kita. Jadi sama-sama ada chemistry-nya. Jangan sampai lost contact. Itu aja sih kalau kata Dian ya, menurut Dian. Yang selama ini Dian jalanin tuh kayak gitu. Ya insya Allah dari komunikasi-komunikasi yang real kita jalanin selama ini, mereka akhirnya lama-lama oh iya, akhirnya ada rasa tertarik dan rasa ingin tahu. Walaupun ya itu lambat sih sebenarnya, kayak tadi semacam kayak Pak Riko bilang, ya memang lambat, tapi kita memang harus sabar seperti itu. Yang penting kita komunikasi kita anggap mereka itu keluarga kita anggap mereka itu kayak sahabat kita sendiri. Bagaimana caranya jangan sampai mereka lost contact sama kita. Kalau aku sih kayak gitu sih buat ngejalanin selama ini ya alhamdulillah. Jadi kayak nambah keluarga, di mana-mana kita ada keluarga gitu. Ya, terima kasih banyak Mbak Dian atas sharingnya ke kita semua. Ini adalah hal yang luar biasa. Saya sangat senang kalau teman-teman memang aktif mau sharing, mau tanya, karena di sini adalah ajang kita untuk mendapatkan keilmuan, mendapatkan informasi-informasi yang bisa kita pakai di lapangan dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya terima kasih Pak Sukron, luar biasa.